Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmil Ulum dengan NIM 2124035 dan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nanta Pratama dengan NIM 2124008. Baiklah, kami berdua akan menampilkan video sejarah peradaban Islam untuk tugas ujian akhir semester dengan kami mengambil topik yaitu sejarah peradaban Islam pada periode modern di negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam di Asia Tenggara. Kami akan mengambil satu negara yaitu Brunei Darussalam. Sama-sama kita ketahui, Brunei Darussalam merupakan negara yang menjunjung tinggi atau berpegang teguh pada prinsip keislaman. Mereka memegang ideologi yaitu MIB, yaitu Melayu Islam Beraja, menjadi salah satu ideologi atau pegangan negara. Negara Brunei Darussalam dikenal dengan negara dengan tingkat keislaman yang sangat tinggi dan hampir seluruh penduduknya merupakan pemeluk agama Islam. Sejarah perkembangan Islam dimulai dari abad 13 atau 14 Masehi melalui perdagangan Tiongkok, Persia, dan Arab menjadi pusat Sultan dan Raja awal peta Tatar atau disebut juga Sultan Muhammad Shah memeluk Islam sekitar tahun 1368 Masehi, lalu diperkuat oleh Sultan Syarif Ali hingga mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Bolkiah dan kini menjadi agama resmi dengan sistem Melayu atau disebut juga MIB, Melayu Islam Beraja, yang didukung kuat oleh Kesultanan bahkan setelah merdeka pada tahun 1984 Masehi. Baiklah, saya akan menyanggah sedikit dari penyampaian materi tentang Brunei Darussalam yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Ananta. Bahwasanya menurut referensi yang saya baca, Brunei Darussalam sudah ada pada abad ke-20, dibawa oleh para sufi dan pedagang-pedagang Islam yang mengajarkan Islam dan membuat sekolah Islam di negara Brunei Darussalam. Baiklah, saya akan bertanya kepada Kamil, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi negara Brunei Darussalam menjadi negara Islam terkaya di Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananta bahwasanya negara Brunei Darussalam merupakan negara Islam terkaya di Asia Tenggara yang sama-sama kita kenal dengan penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara, bahkan membuat negara tersebut menjadi negara adidaya. Harga minuman air mineral lebih mahal ketimbang minyak gas bumi di sana dikarenakan hasil minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Dan yang juga faktor pendorongnya, hampir di seluruh di Brunei Darussalam seluruh sekolah dan universitas mereka menerapkan beasiswa gratis untuk pendidikan anak-anak, baik itu anak sekolah dasar atau sekolah menengah bahkan jadi anak universitas. Dan rumah sakitnya pun juga memberikan fasilitas yang sangat memadai dan tidak ada pemungutan biaya sama sekali alias gratis. Inilah menyebabkan faktor negara Brunei Darussalam menjadi negara Islam terkaya dan mereka merupakan negara Islam monarki. Ya, jadi integrasi agama dan negara pada Brunei Darussalam ini dia juga memegang mazhab Syafi'iyah sebagian negara mereka sebagai negara Islam mereka menggunakan mazhab Syafi'iyah. Lanjut. Yang sama-sama kita tahu bahwasanya negara Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan. Pertanyaan saya, siapakah sultan di Brunei Darussalam? Yaitu Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzadin atau disebut juga Wad Daulah. Beliau adalah Sultan ke-29 yang naik tahta Brunei sejak tahun 1967. Ini menjadikannya raja yang paling lama memerintah di dunia saat ini. Oke, mungkin hanya itulah presentasi kami berdua. Baiklah, inilah hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada yang janggal, yang salah, saya mohon maaf. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi